Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Hilang, Ustaz Firly. Cek. Masuk nggak ya? Oke, sampun. Siap. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka sebenarnya kegiatan rutin, tapi 2 kali minggu ini, ya, Senin kita off atau libur dikarenakan yang 2 minggu yang lalu itu ada acara spasi, dan yang minggu lalu saya OTW ke Bandung. Jadi tidak ada spasi, tidak ada konsul dokter Sirka 2 kali. Nah, ini kita mulai lagi. Walaupun mungkin pesertanya tidak banyak, tapi semoga nanti bisa diskusi dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, ya, acara konsul dokter Sirka ini demi kelancaran dan keberkahannya, mari kita sama membaca umul kitab Fatihah. Amin. Oke, bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga terus termotivasi, terus bisa bertawakul ilmi. Seperti biasa, kegiatan konsul dokter Sirka ini tidak ada materi, ya. Kita langsung masuk ke bedah kasus atau tanya jawab. Jadi saya persilahkan bagi yang mau bertanya untuk raise hand sesuai dengan urutannya. Nanti saya persilahkan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya, dan bisa kita diskusikan atau kita bedah, dan kita mungkin juga sekalian bisa memberi solusi. Begitu, silakan saya tunggu. Bagi yang mau bertanya bisa raise hand, monggo. Karena kalau nggak ada yang raise hand, kita cukupkan sekian ya. Siap, monggo. Saya Ustadz. Siap, monggo. Yang mau bertanya siapa tadi? Bu Teni. Oh iya, siap. Tadi belum nyala mic-nya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat semuanya, amin. Sehatnya yang ada di sini. Siap. Saya tidak bertanya, Ustadz. Hari ini saya menyimak, hanya saja mengenai pengalaman saya yang kemarin itu, Ustadz, alhamdulillah. Akhirnya saya hold semua. Karena apa, untuk mengembalikan modal pun tidak bisa mereka gitu, Ustaz. Ya, untuk mengembalikan modal juga tidak bisa. Mungkin ini adalah pengalaman saya untuk kawan-kawan saudara-saudara saya di sini di Dokter Silka, bahwa kita memang kalau ini kayaknya curhat, Ustaz, tapi ya, nggak apa-apa. Biar memberi inspirasi kepada yang lain juga. Ya, jadi seperti itu, Ustaz, kira-kira. Jadi kita memang benar bahwa adanya apabila kita mau bekerja sama dengan orang itu harus mengetahui dulu terutama personalitinya gitu, Ustadz, ya. Dan kemudian dia juga memang harus tahu, Ustadz, apa sih keuangannya bagaimana, terus dia ilmunya itu seperti apa gitu. Apa yang disampaikan itu ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz itu luar biasa. Pelajaran Sirkah waktu itu tuh betul-betul saya mendapatkan ilmu yang luar biasa, sangat baik sekali buat saya. Dan akhirnya saya saya berusaha untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini mungkin pengalaman untuk saudara-saudara saya tercinta, bahwasanya kita itu jangan juga melihat terutama persaudaraan, Ustadz, ya. Jadi di dalam persaudaraan sekalipun dia itu terlihat berpotensi, sangat baik berpotensi di luar, tapi ternyata setelah bekerja sama dengan kita gitu, itu terlihat
carut-marutnya keuangannya, ketidakprofesionalannya, kemudian paham terhadap ilmu syirkahnya, muamalahnya itu seperti apa, itu mereka itu ternyata tidak, kita tidak boleh gitu, bukan mereka, kita tidak boleh begitu saja percaya atau menyerah dengan adanya pengetahuan mereka. Jadi tidak cukup, betul Ustaz. Jadi tidak hanya cukup melihat mereka ahli bidang ekonomi, bidang untuk berbicara dengan orang lah, atau apalah itu namanya, range-nya apa segala macam. Tapi pada kenyataannya memang betul Ustadz, saya mendapat pelajaran yang sangat penting, dan guru saya itu memang paling luar biasa, Ustadz itu, Ustadz Firly. Siap. Sanggup memarahi, dan insya Allah itu bukan memarahi yang gimana gitu, tapi terpecut gitu saya dengan suami bahwa benar adanya bahwa kita tuh harus rasional gitu. Jangan mau ngeluarin uang begitu aja gitu loh. Wah, buang-buang uang gitu akhirnya. Memang benar Ustadz. Jadi akhirnya kami memang mengambil pilihan setelah mengambil alih. Kemudian kami merubah sistem keuangannya itu, ternyata ketahuan carut-marutnya. Akhirnya di situ kami mengambil keputusan ini harus tutup gitu Ustaz. Gitu, Ustaz. Jadi akhirnya memang sementara ini. Nah, memang kami menambah dulu karena kan itu harus ada pembelian dan obat dan lain sebagainya. Itu mau tidak mau kita harus memenuhi itu. Tapi kemudian kita akhirnya mengambil keputusan tutup karena mereka tidak bisa mengembalikan modal tersebut. Nah gitu mungkin Ustaz, ini pengalaman saya kepada teman-teman semuanya, sahabat muslim muslimah. Jangan terbuai dengan karena memang saya dan suami tidak paham, yang taunya hanya kerjasama saja. Nah syirkahnya itu sendiri kan, makanya Ustadz saya ini belajar. Nah Ustadz itu luar biasa memberikan pecutan kepada saya dan suami, dan itu kami laksanakan dan ternyata memang tidak berhasil. Dan salah satunya rekan di dokter Sirkah, kelas Sirkah yang waktu itu Ustadz, itu ada ibu siapa itu, bahwa beliau mengetik itu di chat bahwa saya pernah melaksanakan itu dengan infak di klinik, itu tidak berhasil, dan itu benar tidak berhasil. Dengan infak gimana? Ya, pengalaman saya Ustaz. Assalamualaikum. Dengan infak gimana tadi? Kenapa? Tadi ada yang ngechat katanya sudah pernah di klinik dengan infak apa bagaimana tadi? Ya, sudah di klinik dengan kerjasama seperti itu gitu ya. Dan ini tidak berhasil katanya begitu, dan klinik itu tutup, dan ini terjadi gitu dengan saya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Gitu Ustaz ya. Siap. Ya. Matur nuwun atas sharingnya Bu Teni, dan sekali lagi ya, kalau mau syirkah itu tujuannya memang berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Ya, dan syirkah sendiri itu sebuah akad bisnis. Maka memang basically itu hitung-hitungan. Gitu loh. Bukan malah ikhlas-ikhlasan, karena beda akad kalau mau ikhlas-ikhlasan. Kalau jenengan mau memberi tanpa ada kompensasi, namanya kata baru. Tapi kalau jenengan mau berbisnis, ya perhitungannya harus ada dan berbicara tentang pendapatan kompensasi. Kan gitu. Maka apa? Harusnya straight ini mengenai bisnis. Nggak usah dibuat susah-susah. Bukan karena hubungan apapun. Ya. Dan jangan dirusak tujuan itu, gitu loh. Karena kalau tujuannya dirusak itu nanti akan berdampak kepada banyak hal, termasuk dalam hubungan. Intinya dibuat dulu bisnisnya itu sampai profit, bahkan kalau bisa profitable, profit yang tebal. Nah, silahkan baru berbicara hal-hal yang membantu, manfaat atau benefit. Yang pertama dibicarakan profit dulu, benefit itu nanti. Profit dulu, clear sebenarnya. Nggak usah dibuat susah-susah. Makanya harusnya hitung-hitungan. Nah, salah satu cara melihatnya, jadi gini loh, kalau bisa berhubungan dengan pihak yang belum pernah berhubungan, siapapun juga, kalau mau ada investasi atau syirkah,
terutama dengan nilai yang besar, jangan dulu dimulai sirkahnya. Bentuklah muamalah yang lain dulu. Jangan buru-buru sirkah. Contohnya apa? Ijarah dulu mungkin, atau jual beli. Ya. Nah itu dilihat gimana cara dia penanganannya. Terutama kalau untuk hal-hal yang tertunda, misalnya jual beli tertunda, ijarah yang tertunda. Nah itu bisa kelihatan tuh gimana orangnya. Nah kalau di situ aja dia nggak bagus, ya dia berpotensi nggak bagus ya lah. Gitu. Makanya 3 hal ya, seperti yang selalu saya ingatkan. Kalau ada orang mau bersirkah itu 3 hal. Pertama apa? Konsep muamalahnya. Semua pihak itu harusnya memahami konsep muamalah bersirkah itu bagaimana. Semua pihak yang bersirkah. Clear dulu. Kalau itu aja nggak paham, jangan sirkah deh. Cuman meninggikan resiko saja. Karena khawatirnya kalau nggak paham sirkah, dia nggak paham hak dan kewajiban. Makanya kok ada orang barusan sirkah dapat modal, kok ujuk-ujuk HP-nya baru, laptopnya baru, kendaraannya baru. Nah itu tanda tanya, karena sebenarnya sebesar apapun modal yang masuk dalam sirkah, buat pengelola itu bukan keuntungan, gitu, bukan capital gain untuk dia pribadi, bukan. Itu tetap milik sirkahnya, nggak akan dampak apapun ke dia, bukan menjadi hak dia sebelum itu menjadi keuntungan, gitu, yang akan dibagi hasil. Bisnisnya sendiri harus untung dulu, untungnya juga harus dibagi gitu loh. Nah, bagi hasil itulah baru haknya pengelola. Makanya agak membingungkan kalau ada orang dapat modal besar dalam sirkah kok malah cengengesan gitu. Malah seneng. Padahal itu sebenarnya pressure gitu loh. Karena semakin besar modal, itu selalu berbanding lurus dengan risiko. Karena semakin besar modal, semakin besar risiko. Buat pengelola itu belum ada apa-apanya. Belum sebuah keuntungan buat dia pribadi. Bukan kompensasi buat dia pribadi. Kompensasinya nanti kalau diputer, dapat untung dan dibagi hasil, itu baru punyanya dia. Makanya nggak bisa diambil di depan. Oh, belum tentu untung kok. Nah, berarti apa konsep muamalahnya? Oh, sudah paham. Dia sudah paham sirkah. Oke. Oh, muamalah bagus. Oke. Yang kedua adalah konsep bisnisnya. Ini harus dipahami juga. Apa dibedah bisnisnya? Profitable nggak? Proyeksinya bagus nggak? Berpotensi kapan BEP-nya, berapa ROI-nya? Terus diperbandingkan dengan nilai modal, menarik nggak? Karena kalau ternyata yang dikeluarin gede, kok dapatnya kecil, ya jangan mau juga gitu loh. Karena lebih baik pilih bisnis yang lainnya. Contoh, nanam sampai 500 juta. Kok dapatnya tiap bulan bagi hasil mau 2 juta, 3 juta. Ya mana yang mana? Iya kan? Nah, harusnya bisa diposisikan. At least 1% lah. Ya bulan itu oke lah. Nah, kalau masukin 500 juta, yang seelek-eleknya loh, 5 juta lah tiap bulan. Untuk si pemodalnya, bukan itu dibagi lagi loh. Nah, kalau kurang daripada itu harus elek. Idealnya tuh sekitar 1-2% lah tiap bulan, 2% lah idealnya. Ya. 1,5-2% tiap bulan dari modal itu cukup menarik. Tapi kalau ternyata nggak nyampe segitu, waduh, eman-eman kan? Karena banyak bisnis yang tidak harus sampai 500 juta. Tapi dia bisa bagi hasil 5 jutaan tiap bulan juga ada. Nah, baru yang ketiga nih, personality. Ini juga penting seperti yang tadi disampaikan. Personality ini penting sekali. Dicek gitu loh, nggak apa-apa, orangnya dicek. Hanya sana sini bukan dalam rangka memata-matai, kamu mau bersihkan, mau nanam modal.
Anda ketemu pengelola yang amanah saja, kalau uang Anda masuk jadi modal, itu langsung terkena risiko kerugian. Apalagi kok ternyata ketemu pengelola yang nggak kompeten, nggak amanah gitu loh. Pasti risiko kerugiannya semakin tinggi. Iya kan? Nah, makanya tiga-tiga ini dipegang, silahkan nanti bisa menjadi pembelajaran dan juga ilmunya dikumpulkan banyak lagi agar tidak terlalu bermudah-mudahan dalam bersyirkah. Atau kalau memang benar-benar mau syirkah gitu, nilainya kecil dulu, sambil ngecek orangnya gitu. Oke, begitu. Terima kasih Bu Teni atas masukannya, sharingnya. Ya, monggo, monggo ke yang lain apabila mau ada sharing dan pertanyaan silakan. Ini yang sudah raise Bu Dian, apakah mau bertanya? Bu Dian. Kalau belum respon, mungkin yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya tunggu. Jangan malu-malu, ini kelas private. Bu Nikma mau bertanya? Yes, Ustaz. Siap, monggo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kali ini Derek yang dokter yang kegiatan malam ini, Ustaz. Siap. Biasanya yang Ahad. Nah, ini mau tanya gini. Dalam satu sirkah misalkan ada 9 sampai 10 orang. Nah, di sini kan ada kemampuan masing-masing, Ustaz Firly. Jadi mungkin satu orang ini dia di keuangan, terus satu lagi mungkin di teknik, satu lagi di marketing, satu lagi mungkin di bagian verifikasi atau dana misal dalam suatu proyek gitu. Nah, ini apakah ke-10 orang ini nantinya harus memang bekerja dari awal sampai akhir, atau misalkan kalau dalam proyek marketing kan pasti kerjanya di awal, Ustaz. Nah, setelah tahun pertama selesai, setelah itu penjualan sudah selesai. Nah, setelah itu apakah marketing ini selesai sampai penjualan saja, atau selanjutnya memang harus ada tugas lainnya seperti itu? Ya, jadi ingat kalau dia jadi pengelola, ya pengelola itu objeknya amal, tapi apa? Amal pengelolaan. Oke, amal pengelolaan. Jadi bukan semacam bekerja gitu loh, bukan pegawai dia. Oke, tapi pengelola di sini. Tapi dia itu pengelola. Dan hal ini bukan pegawai, walaupun sama-sama objeknya amal. Maksudnya apa? Kalau pengelola itu semua urusan, dan dia berposisi seperti business owner. Begitu juga bedanya apa? Kalau pegawai itu bukan business owner, dan dia ada jam kerja plus hanya di jam kerja itulah tanggung jawab dia sesuai dengan job desk-nya. Kalau pengelola itu mengenai overall. Nah, cara bayanginnya itu kalau jenengan jalannya bisnis sendiri. Oke. Jenengan jalan bisnis sendiri. Maka apa? Semuanya diurus. Kalau ada yang bisa didelegasikan dengan pegawai. Oke. Nah, hakikatnya kalau syirkah 10 orang, itu adalah 10 orang, ini bisnisnya. Ini sendiri. Oke. Kalau ada bisnis sendirian, ya semuanya kan diurusi toh. Nah, syirkah itu hakikatnya adalah pengelolanya atau orangnya itu tidak sendirian gitu. Ada 10 orang, tapi seperti satu badan jalanin bisnisnya. Gitu. Nah, bedanya di situ. Kalau bisnis sendirian semuanya harus dilakoni dewe. Sedangkan kalau syirkah itu juga solusi pengelolaan, nggak harus dilakoni dewe. Jadi 10 orang itu seperti satu tubuh gitu loh. Nah, masalah efisiensi terhadap tugas-tugas ya karena orangnya banyak ya dibagi-bagi. Dan ingat, ngelola bukan kerja gitu loh. Yang mana ngelola bisa saja kerja atau mendelegasikan atau ngurusin.
Nggak harus dia selalu terjun sendiri. Sebagaimana kalau jenengan jadi business owner gitu loh. Kalau pergi-pergi urusan di kantornya atau perusahaannya jalan, boleh kan pergi-pergi, nggak ada masalah. Nah, cuman yang harus dipahami, terkadang memang nggak ideal sirkah orangnya banyak gitu. Kenapa? Karena kalau sirkahnya 10 orang, bagi hasilnya ada berapa? Ada 10 juga kan. Tak netral-netral dibagi 1/10, maka Anda hanya akan berpotensi dapat 10%. Nah, worth it enggak? Gitu loh, dengan apa yang jenengan berikan dibagi orang 10. Nah, kalau menurut saya terlalu banyak. Karena pengelolanya terlalu banyak gitu nggak, Ustaz? Iya, karena gini loh, kalau pengelola hanya bisa, saya pokoknya di akuntansi aja atau keuangan, ya menurut saya mending pegawai. Gitu loh. Karena kalau cuma spesifik mampunya di keuangan atau ya orang ideal, namanya juga pengelola, bukan hanya spesifik di satu. Walaupun boleh-boleh saja, weh. Tapi ingat, kalau sirkanya 10 orang, mesti bagi hasilnya uang 10. Dibagi 10 ya gampangnya 1/10. Nah, jalanin sirka itu dengan mendapatkan hanya 1/10 itu worth it enggak? Nah, silakan. Kalau ternyata proyeknya lancar atau opsinya pekerjaannya nggak terlalu banyak gitu kan, bisa didelegasikan, nggak terlalu berat, ya monggo-monggo aja. Karena sebaiknya kalau ada 10 orang begini ya, harusnya itu nggak usah pakai pegawai juga. Karena areanya masih bisa di-cover dia sendiri, jadi biayanya juga diturunkan yang menaikkan potensi keuntungan. Lah kalau udah 10 orang pegawai yo akeh, lah ngapa itu 10 orang? Nek mau nonton kan nggak perlu pinter-pinter banget, yang penting dapat pegawai yang pinter. Begitu Bu Nima. Siap, Ustaz. Ngapunten, kalau ini lanjut terkait yang bagi hasil. Apakah bagi hasil ini tergantung kesepakatan atau memang ada ada aturan sekian per orangnya gitu, Ustaz? Nggak ada. Kalau secara syariah kan kaidahnya al-wadi'atu alal mal wariku ala ma'astaqalau alai. Al-wadi'atu, kerugian itu berdasarkan mal atau modal. Intinya pemodal lah yang menanggung kerugian harta. Sedangkan aribku ala ma'astaqalau alai. Kalau aribku keuntungan itu berdasarkan kesepakatan antara pelaku sirkah. Maka kalau secara papernya tidak ada secara syariat dikembalikan kepada kesepakatan atau perhitungan akal masing-masing. Maka juga nggak ujuk-ujuk kalau 10 orang 1/10. Nah itu disepakati. Nah kalau idealnya itu menggunakan poin-poin kinerjanya. Siapa yang lebih vital? Siap. Begitu Bu Tina. Siap Ustaz. Jazakallah Ustaz. Oke, Afwan. Oke, monggo yang berikutnya. Bu Dian sudah mau bertanya? Itu yang siapa? Bu Dian Gani di chat ada matur Ustaz. Mohon diberi. Iya. Siap. Kepencet. Maaf ya. Siap Bu Nima. Monggo yang lain ada yang mau bertanya silahkan, saya tunggu selain Bu Dian karena Bu Dian lagi keluar ternyata dan menunggu. Monggo Pak Hafid. Ya. Siap. Berikut kabarnya sehat? Ya alhamdulillah sehat. Siap, alhamdulillah. Monggo. Ya. Gini Ustaz, mana kalau misalnya nih kerjasama di bengkel, jadi ada teman yang sebagai pengelola teknisinya, kemudian ada yang pemodal itu menyiapkan peralatan-peralatannya, kuncinya apanya segala. Nah, terus kemudian jadi dua orang pengelola, teknisi dengan pemodal, kunci-kunci dan sebagainya. Oke. Nah, dia itu kesepakatannya setiap 1 kali, misalnya 1 unit mobil yang sudah diperbaiki,
maka dikeluarkan ininya ada bagi hasilnya. Jadi per satu unit sudah selesaikan dibagi bagian. Apakah seperti ini boleh dilakukan atau sebaiknya misalnya satu periode, apakah 6 bulan atau 1 tahun atau seperti apa? Ini tuh. Ya. Jadi kalau kapan bagi hasil waktunya, waktu bagi hasil itu juga kesepakatan. Oke. Iya. Nah, kalau ternyata kesepakatannya itu mau per proyek, yaitu dapat satu tender nyelesain bagi, itu silahkan. Cuman sebenarnya kesepakatan yang bisa dibuat bagi hasil itu adalah waktu, bukan omset. Maksudnya gimana? Kalau ternyata dia itu satu proyeknya 1 minggu, ya kan 1 minggu, ya maka harusnya apapun keuntungan yang terjadi 1 minggu itu mau 1 mobil, 2 mobil, nah harusnya dibagi hasil secara keseluruhan yang berpotensi terhadap keuntungan. Nah, kalau istilahnya mau dibuat per bulan, ya nggak apa-apa, itu disepakati aja. Tapi intinya waktunya, ya bukan mengenai yuk yang dibagi hasil mobil dulu, yuk dibagi hasil motor dulu, nggak kayak gitu. Oh jadi cocoknya per waktu ya, Ustaz ya? Ya memang dasarnya waktu, bukan berdasarkan proyek. Dalam artian per proyek boleh, tapi proyek yang mana? Iya. Maksud saya kalau proyek tipikalnya memang saat proyek selesai itu ya bisa juga. Cuman dia kan hanya itu, nggak punya proyek yang lain memang. Kalau ada proyek yang lain ya berdasarkan yuk sekarang kita tutup itu dan bagi hasil. Nah kalau proyeknya ada banyak ya semua yang terjadi itu. Nah kalau misalnya begini, kalau misalnya per proyek, nah tentu kan apakah keuntungannya itu sudah bisa dianggap keuntungan yang sudah layak untuk dibagi? Ya itu tergantung neracanya. Karena kan dia kalau keluarin peralatan biaya itu kan ketahuan modalnya berapa. Nah itu yang pasti ada penyusutannya ya, standar penyusutan. Termasuk penyusutan. Nah itu bagi hasil itu di neraca. Ya. Bukan di laba rugi makanya. Berarti yang dilakukan selama ini misalnya bagi per proyek atau ya per item per unit itu apakah sudah syar'i atau belum? Kalau per unit itu belum masuk neraca. Belum masuk neraca, betul. Iya, kalau neraca itu semua hal termasuk biaya-biaya di luar urusan proyek itu. Kan belum tentu semua biaya operasional hanya di situ, bisa jadi ada biaya yang lain. Iya. Begitu. Berarti artinya disarankan jangan seperti itu, Teh. Jangan. Ya memang tidak seperti itu. Tidak seperti itu aja. Ya, jadi bukan disarankan, tapi memang tidak. Karena kan bisa jadi gitu loh. Ini ada kerjaan mobil A, mobil B, mobil C, gitu kan? Ya. Nah, ini ada rentang waktunya gitu loh. Dan misalnya rentang waktu di sini. Nanti ternyata udah selesai nih A, B, C ini. Ternyata ada lagi mobil D, mobil E, gitu kan? Tapi tutup bukunya di sini nih. Gitu loh. Tutup bukunya di sini, misalnya ini tanggal 1, ini tanggal 30. Nah, maka yang dibagi hasil tuh semua perolehan ini terhadap semua biaya dan melebihi nilai modal. Bukan ini udah ada untung bagi hasil, bukan begitu. Iya. Itu kan belum bercampur namanya, belum menjadi keuntungan juga karena belum keluar biaya. Karena untuk ngurusi perusahaan dari tanggal 1 sampai 30 ini banyak biaya-biaya di luar biaya ini. Ya. Contohnya apa? Kalau di biaya A dan B mungkin montir bisa dimasukin.
Tapi kalau biaya yang umum kan admin keuangan, itu kan dihitung di mana coba? Iya, ya. Tuh. Jadi nggak bisa proyek A selesai bagi hasil, proyek B selesai bagi hasil. Hakikatnya dia apa namanya, sampai tanggal 30 misalnya disepakati 1 bulan. Nah, itu ternyata terjadi berapa kali servis. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Nah, itu harusnya dilebur jadi satu omset dan jadi semua pengeluaran dikeluarkan, ada laba ruginya, yaitu laba, terus dipernilaikan terhadap modal di neraca. Kalau sudah melebihi nilai modal, nah itulah kelebihannya dan jadi keuntungan untuk dibagi hasil. Oh iya. Oh iya. Begitu, Pak Afid. Siap. Oke. Sampun? Ya, terima kasih, Ustaz. Oke, sami-sami. Monggo, yang lain silahkan kalau mau bertanya. Ana Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Salam silaturahim Ustaz Firly. Siap, sami-sami Pak Tri. Oke. Bismillah, terkait dengan case yang sedang dihadapi Kak Ustaz, terkait dengan pengelolaan sirkah, belum ada akad. Faktanya saat ini sedang penjajakan lahan. Lahannya misalkan omsetnya sekitar 3M. Nah, itu pemilik lahan itu alhamdulillah lebih cenderung memilih ke sirkah. Dengan bagi hasil 75-25. Nah, mungkin dengan ketentuan ya, pemodal berapa? Pemodal 25. Oke. Modalnya lahan ini. Lahannya betul, lahan yang senilai luas 2.700 meter persegi. Terus? Dengan akad harga per meter itu sekitar 1,3 juta saat. Ya, dengan kalkulasi kemarin negosiasi penjajakan ada ketentuan profit sharing seperti itu, dengan pembagian surat-surat dan pajak sudah clear. Tinggal yang mungkin yang masih ada ganjelan dari kami itu terkait tempo dan waktu, apakah diperbolehkan diakadkan dalam hal pengembalian modal saat pengembalian lahan. Itu yang ditanyakan. Yang kedua, dulu itu ya, nanti habis itu boleh tanya lagi biar nggak loncat-loncat. Oke. Sekarang begini, ini tanahnya bukan jual beli kan, jadi sirkah toh? Betul, Zat, sirkah. Oke, maka lahan yang masuk senilai 3M ini atau seluas 2.700 ini itu hakikatnya menjadi modal, gitu kan? Enggak, Zat. Nah, sebenarnya modal itu mau berbentuk barang ataupun uang. Ya. Betul. Kalau barang kan dinilai berapa nilainya. Maka kalau sudah diangkatkan itu mengunci. Nggak boleh berubah. Ya. Jadi kalau rukun sirkah kan satu, pelaku akad, ya, ada pengelola, ada pemodal. 2, objek akad. Ya, pengelola ini amalnya, ya, dan pemodal ini modalnya. Nah, yang ketiga, ijab qabul. Nah, kalau sudah ketahuan siapa pengelolanya, siapa pemodalnya, nah modal ini, ya, misalnya 3M tadi, itu adalah objeknya pemodal. Oke, sedangkan pengelola objeknya amal. Ya, ini kalau sudah berakad, dia sudah mengunci. Makanya apa? Nggak boleh ada pengelola kok keluar, pasti putus itu akadnya. Nggak boleh juga kok ada pengelola nambah gitu loh, tanpa kesepakatan bersama, ujung-ujung nambah gitu loh. Itu nggak bisa, karena akan memutuskan sirkahnya. Begitu juga pemodal, kok pemodal ujung-ujung keluar, putus sirkahnya. Atau pemodal kok ada nambah orang. Begitu juga nilai modal, kalau nilai modal keluar atau dia nambah, itu memutuskan sirkahnya. Karena itulah objeknya.
Oke. Maka apa? Kalau dia minta pengembalian modal bertahap, yaitu dalam rangka modal tamatnya, itu sebenarnya tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena pada saat rumah kejual 100 juta ke dia, berarti berkurang dong modalnya dia jadi 2,9. Berarti objeknya berubah dong. Berarti kalau objeknya berubah, dia akan membatalkan keseluruhan sikapnya. Sama kayak pengelola kok nambah atau keluar, itu kan membatalkan sikapnya, memutuskan sikapnya. Ya, dan itu di teman-teman properti syariah banyak saya temui, yaitu apa? Kesepakatan pengembalian modal bertahap, yang mana mengikuti kondisi keuangan. Memang mengikuti kondisi keuangan. Tapi memang kalau ini sekalinya dari 3M berubah jadi 29, ada yang berubah nggak di objek? Ada dong. Putus itu harus diapakan. Karena itu objeknya. Gitu kan? Ya. Sebenarnya sama kayak nyewa. Ya, ini nyewa. Kalau nyewa kan akadnya ijaroh. Nah, rukunnya kalau nyewa kan satu akad itu adalah ajir dan mustajir. Ajir ini pemberi jasa, mustajir itu penerima jasa. Nah, dua, atau objek yang dijasakan. Objek akadnya apa? Manfaat. Gitu. Objek akadnya manfaat di sini atau sewanya. Nah, di sini ngasih ujrohnya. 3, ijab qabul. Maka kalau dia bilang sewanya itu satu ruangan full, ujrohnya misalnya 10 juta. Habis itu dia minta putus di tengah jalan atau dia mengubah. Mas, ternyata saya butuh setengahnya ya. Jadi Mas cuma nyewa setengahnya ya. Itu udah putus ijaroh yang lama ini. Dan pasti biasanya ujrohnya minta disesuaikan. Kenapa? Karena itu objeknya si pemberi jasa atau pemberi sewa. Gitu. Ya, maka setiap objek yang berubah itu pasti akan merubah akadnya. Karena dia rukun. Nah, berarti apa? Kalau modal dikembalikan bertahap, itu memutuskan sirkahnya. Itu tidak boleh. Nah, caranya gimana? Biar ada solusi. Solusinya apa? Pemodal itu bukan dikembalikan modalnya. Tapi silahkan pemodal bisa kasbon atau core. Gitu. Kasbon atau core. Nah, misalnya lagi butuh 100 juta, ya sudah, core aja pemodal itu kepada sirkahnya. Yang hukum asalnya memang harusnya dikembalikan, tapi kalau keuangan sehat nggak perlu dikembalikan, dan nanti pada saat putus sirkah tinggal mengurangi sisa modal gitu loh, karena dia itu punya nilai modal itu. Itu bisa, tapi kan ingat sekalinya pengembalian modal berarti dia mengubah equity, tapi kalau dia itu pinjaman, maka yang keluar adalah piutang di neraca itu. Begitu Pak Tri. Tapi masih memungkinkan ya Sat ya dengan sistem kasbon ya Sat ya? Iya, itu sama sebenarnya kayak pengelola kasbon. Cuman kan pengelola nanti nggak punya modal di dalam, maka dia bisa dengan menyicil atau dari bagi hasilnya. Sedangkan kalau pemodal kan punya dana di dalamnya itu sebagai modal awal. Gitu. Iya, tadi sempat agak keserempetnya pada saat pengembalian itu ditentukan waktunya dan besarnya saat. Ya, mewajibkan kasbon itu juga nggak bisa. Ya, betul. Berarti tidak ada kewajiban secara tertulis di akad. Memang nggak boleh ditulis karena dia itu akad yang berbeda. Ya, ya. Bersifat natural aja gitu. Dan itu biasanya disesuaikan dengan keuangan perusahaan. Karena memang kalau lahan itu mulai kejual, maka kan modalnya mulai berbentuk uang, loh. Betul, Sat. Dan di dalam itu berbentuk uang. Nah, ini tadi saya mau nanya, kalau untuk urusan sertifikat dan surat menyurat itu dananya siapa, Dok? Dari penjualan? Dari omset, Sat. Oh iya, ya monggo saja.
Cuman kan menurut saya itu agak susah kalau sirkah properti tidak ada uang cash. Oh iya. Harus pinter-pinter ngelolanya, jangan terus ujuk-ujuk pingin udah nganggo. Nah, ini sabar. Kalau ada modal awal itu lumayan. Iya. Berarti rekomendasinya modal awal ya, Sat ya? Sebaiknya tetap ada, karena biaya itu tidak bisa dibayar dengan tanah gitu loh, tidak bisa dibayar dengan lahan. Ya biasanya pasti pakai uang. Makanya kalau bisa ada uang. Begitu, Pak Tri? Iya, Sat. Terkait ini, Sat, kalau bisa nggak, Sat, mensiasati dalam hal akad itu ketika pemilik lahan itu atau pemodal minta istilahnya DP, Sat, dikonversikan ke lahan dengan akad jual beli. Maksudnya piye? Lek jadi modal yang modal, nggak ono DP dong. Misalkan gini, Sat, DP-nya itu istilahnya istilahnya tadi kasbonnya itu. Ya DP, kasbon. Jangan beda. samakan. Jadi kalau DP itu nanti menjadi bagian dari pembayaran. Ya, pembayaran itu kalau dalam hal ini berarti akadnya jual beli. Maka lahannya itu jual beli, bukan sebagai modal. Beda implikasinya. Kalau jadi modalnya modal, kalau pembayaran berarti jual beli. Maksudnya apa? Kalau nanti pembayaran dan jual beli, pembicaraan pemilik lahan itu dari margin. Dan nilainya sudah aman, nggak perlu ikut di dalam pengelolaan atau tidak perlu masuk ke dalam bisnisnya. Sedangkan kalau jadi modal itu bukan jual beli, ya, tapi dia berpotensi dapat bagi hasil. Nah, jadinya yang mana? Jangan terus terjadi jual beli dan ada bagi hasil juga. Itu berarti multi akad. Oke, Sat. Kalau seandainya akadnya misalkan, Sat, dari 2.700 itu untuk mengamankan akadnya itu buat supaya clear, itu 300 meternya itu jual beli, sisanya disirkahkan gitu, Sat, sebagai pengikat gitu, Sat. Ya, berarti kan ada dipecah objeknya. Ya, objeknya 2.400 sama 300. Ya. Ya, berarti kalau yang mau jadi modal 2,4 monggo, 2.400 monggo. Ini yang jadi modalnya, berarti nilainya bukan 3M lagi. Betul, Sat. Tadi dikali 1,3 ya. 1,3 26 tambah 5. Kok lebih ya? Berarti 127 kali 1,3 itu berarti enggak 3M loh. Tadi 3,8, Sat. Oh iya 3,8. Ini sekitar 3,1 kalau dia itu 2.400. Nah, ini monggo kalau ada mau jual beli juga, tapi nanti kalau akhirnya masuk jadi modal, nah yang beli siapa? Oh, oke. Nah, apakah sirkahnya yang beli? Monggo juga, gitu loh. Cuman berarti sirkahnya nanti ada jual beli sama yang kebetulan pemodal juga, kan juga itu juga harus bisa diposisikan. Beda kalau ternyata ada satu lagi pemodal beli tanah 300-nya. Nah, dia masuk ke dalam sirkahnya nanti. Yang ada pemodal 1, pemodal 2 sama pengelola. Itu boleh. Jadi pemodalnya 2, pengelolanya 1. Tentang berapa bagi hasilnya itu silahkan. Jadi ada sohibul mal yang kedua ya, Sat, ya, untuk membeli. Ya, 300. Kalau mau beli ininya 300-nya. Ya, 300. Ya. Lahan 300 ya. Oke. Oke, Sat, yang terakhir, Sat, nyon sewu, terkait dengan di akad nanti itu apakah boleh ditentukan tempo masa proyeknya, Sat? Misalkan 24 bulan misalkan ketika sirkah. Jadi kalau sirkah itu akdun mustamirun. Jadi dia itu akad yang kalau nggak diputus itu aktif terus. Selama nggak diputus. Jadi hukum asalnya nggak wajib ada jangka sirkah. Tapi kalau mau ada jangka sirkah juga boleh. Biar lebih jelas timeline-nya, review-nya, dan sebenarnya jangka sirkah ini juga jadi rujukan terhadap proyeksi bisnis dalam visibility studi terhadap sirkahnya.
Jadi jangan sampai di feasibility study baru bisa bagi hasil 2 tahun, kok jangka singkatnya juga 2 tahun. Gitu. Jadi akhirnya kapan untuk keuntungan itu? Oke, Sat. Berarti terkait dengan jangka waktu itu diperbolehkan ya, walaupun bukan prasyarat sirka ya, Sat ya? Ya, dan saran saya tetap ada. Karena nanti juga kalau jangka waktunya 2 tahun, harusnya pengelola itu buat FS dulu, feasibility study termasuk proyeksi bisnis dalam 2 tahun. Itu sebenarnya bukan hanya kebutuhannya pemodal, tapi kebutuhan terhadap pengelola sendiri. Betul. Dia akan mengelola dengan kondisi seperti ini dalam 2 tahun itu berpotensi berapa untuk dirinya sendiri. Baik, Gitu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pemodal, tapi sebenarnya kepentingan dirinya sendiri pengelola. Begitu? Ya. Baik, Monggo yang terakhir Bu Dian, kalau masih mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tadi siap, nggak apa-apa. Di luar. Saya mau menanyakan mengenai ini, Ustaz. Biasanya itu kalau kami menyewakan apartemen itu di samping uang sewa itu kan diminta deposit tuh, Ustaz. Dan saya baru tahu itu termasuk multi akad. Kalau misalnya tidak diminta uang deposit itu bagaimana cara keluarnya ya, Ustaz? Apakah ada cara keluar terhadap apa? Sorry? Cara Ustaz? Keluar terhadap apa? Oh, tadi karena tidak diperbolehkan untuk terjadi multi akad. Iya, kebutuhan deposit itu untuk apa? Untuk pembayaran gini, Ustadz, kalau kayak listrik, IPL itu kan dia perhitungannya tanggal 20 ke 20, Ustadz. Bisa terjadi begitu dia sudah keluar, itu tagihan untuk biaya IPL, listrik, dan air itu belum keluar, Ustadz. Nah, selama ini disiasati. Jadi itu kan sebenarnya tidak bisa kita minta, tapi memang punya kewajibannya, itu kewajibannya dia. Gitu. Iya. Ya, dia itu harusnya paham bahwasanya itu kewajibannya dia. Nah, kalau dia ngemplang di situ, dia itu sebenarnya jadi utangnya dia. Ya, kalau dia paham akad, dia pasti akan menyelesaikannya. Karena kalau enggak, urusannya nanti sampai akhir gitu. Ada kejadian soalnya, Ustadz, ini sudah saya alami. Nah, di surat perjanjiannya sudah ada, Bro? Itu udah ada, Ustadz. Namun ya ada penyewa itu yang nakal, Ustadz, begitu dia keluar udah dibayar. Seharusnya kalau di sistem Islam itu kayak gitu tuh tinggal lapor polisi sebenarnya. Nah, ini polisi yang akan menindaklanjuti. Nah, cuman masalahnya polisi saat ini yang tidak dilandaskan pada syariat Islam, nah, itu mungkin agak tanda tanya dilakukan atau tidak. Nah, maka tidak bisa kita mengubah hukumnya yang tadinya tidak boleh kok menjadi boleh gara-gara hal yang belum tentu terjadi gitu. Dan memang itu bukan kewajibannya, tidak bisa diakadkan di awal. Karena kalau minta deposit itu hakikatnya wadiah, yang mana wadiah itu nanti di wadiah tersebut nanti dijadikan diikat dengan akad sewa menyewanya. Jadi kalau mau wadiah, kalau mau sewa ya sewa gitu. Jangan terus mengikat sewanya dengan titipan. Itu juga harus dipahami, deposit itu, titipan itu kalau mau dihukumi aslinya nggak bakalan dipakai uangnya. Nah, pertanyaannya kalau masuk ke rekening yang jenengan, kemungkinan besar pasti kepake kalau jadi satu. Nah, kalau kepake malah jatuhnya kort itu. Oke. Nah, kalau itu malah ada larangannya langsung, la yahilu salafun wa bai'un. Tidak halal bagimu melakukan salah dan al-baik. Maksudnya apa? Salah itu kor. Nah, al-baik itu jual beli. Nah, yang dimaksud adalah semua akad bisnis. Itu tidak hanya jual beli. Ulama menyampaikan dia juga semua akad bisnis. Jadi mewajibkan kor terhadap akad bisnis itu tidak boleh. Kan begitu. Makanya nggak bisa. Kekuatannya itu cuma di surat akad adanya syarat memang mewajibkan menyelesaikan semua kewajiban pada saat selesai akad. Termasuk juga kalau ada yang dirusak oleh dia. Itu harusnya dia yang mengganti. Nah, tapi itu kan belum pasti terjadi gitu. Nah, kenapa kok depositnya diwajibkan?
Begitu. Ustadz, boleh tanya di luar tema Ustadz untuk Ya, zakat Ustadz? Ya, Kalau zakat perhiasan Ustadz, itu kan ada, saya mempunyai dua informasi. Saya nggak tahu yang mana yang harus saya pilih. Yang pertama adalah semua zakat emas itu begitu mencapai nisab dan haul, termasuk perhiasan itu terkena zakat. Dan pendapat yang kedua adalah yang terkena zakat adalah untuk perhiasan juga termasuk itu yang mempunyai kadar emasnya 99% emas murni. Sebenarnya hukumnya yang mana ya Ustadz untuk terkena kalau emas itu semua emas mau kadar berapapun, tapi ada cara perhitungannya. Nah itu dikalikan kadarnya gitu. Nah itu Ustadz Siddiq udah ada perhitungannya. Jadi memang emas yang 24 karat sama yang 18 karat itu berbeda nisabnya, gitu loh. Nah, tapi tetap kena yang 18 karat. Mau yang berapa karat pun tetap kena, tapi sesuai karatnya. Itu ada perhitungannya. Nah, itu pun emas yang diendapkan atau nggak dipakai, perhiasan yang nggak dipakai. Kalau perhiasannya dipakai itu nggak kena ini, nggak kena zakat. Jadi emas dan perak yang diendapkan gitu loh, kayak uang tabungan. Gitu. Kategorinya dipakai dan tidak dipakai biasanya kan kalau ibu-ibu dipakai harian. Bukan cuma diendonin jadi harta endapan gitu. Jadi memang perhiasan yang memang kalau pergi-pergi dipakai nah itu karena nanti kalau buat simpanan tuh pasti beda, jadi kan mesti nggak taruh itu sembarangan. Begitu. Ya. Paham Ustadz? Syukran untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi boleh, tadi Pak Yuki kayaknya mau bertanya. Silakan. Pak Yudi, jadi mau bertanya? Cek, bisa direspon Pak Yudi? Oke, kalau belum bisa direspon, mungkin karena ini sudah jam 9, ya, kita cukupkan sekian. Dan alhamdulillah, insya Allah ke depannya Dr. Sita akan tetap ada. Ya, di bulan Ramadan nanti tetap kita kondisikan juga, bisa tetap ada. Semoga yang lain tetap bisa kontribusi dan juga bisa diskusi di dalam konsul Dr. Sita. Begitu ya. Maka kalau tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga kita bisa bertemu di majelis-majelis berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafarat. Alhamdulillah. Syukran Ustadz Firly. Matur. Nuwun nggih, afwan nggih, syukran. Semoga kita bisa ketemu di majelis-majelis berikutnya. Matur nuwun Pak Hafid nggih, matur nuwun Pak Rahman. Semoga Bu Teni, matur nuwun, Mbak Ayu, Bu Siang. Sampai ketemu lagi nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.